Di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir, justru pemerintah Republik Indonesia malah mengacung-acungkan 3 periode. Di tengah polemik yang begitu semakin tumpang tindih pada hari ini, kawan-kawan, pemerintah Indonesia itu semua sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa ini adalah sebuah amanat konstitusi menyatakan bahwa masa jabatan presiden itu adalah 2 periode. Maka harapan ke depan agar ini tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, dan tentu ini akan memberikan kepentingan rakyat yang harus diperjuangkan terlebih dahulu agar rakyat Indonesia hari ini bisa merasakan kesejahteraan dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari di Indonesia. Seandainya 3 periode tetap dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Nah, tentu nanti kami akan berkonsolidasi kembali bagaimana hal-hal tersebut ya sebisa mungkin tidak terjadi, karena ini tentu jangan sampai menjalankan sebuah hal ataupun kebijakan yang melanggar dari amanat konstitusi negara Indonesia. Hari ini bertepatan dengan dilantiknya Presiden Jokowi yang kedua tahun di periode keduanya, dalam rangka mengingatkan kepada Presiden dan juga kepemerintahannya di dalam perjalanan kepemimpinannya bahwasanya banyak kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menuai kontroversi di lingkup masyarakat itu sendiri. Hari ini pemerintah sedang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang sangat-sangat tidak baik-baik saja. Aksi ini adalah upaya untuk menyatukan pemahaman kepada publik, memberikan kabar bahwa padanya Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja, dan ini disampaikan dari kajian-kajian yang sudah disampaikan ataupun dikaji oleh tiap-tiap kampus. Mahasiswa ultimatum Jokowi, 2 hari tak keluar pernyataan resmi tolak tunda pemilu, bakal didemo lagi suara. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia mengultimatum Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024. Hal itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Harmoni atau di sekitar belakang Istana Negara, Jakarta Pusat pada Jumat 1 April 2022. Melihat polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, kami menuntut Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan secara resmi, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, teriak orator dari mobil komando. Bahkan mereka memberikan tanggal waktu kepada Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan tegasnya. Jika dalam 2 hari kepala negara tak juga bersuara, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Selambat-lambatnya 2 hari setelah dilaksanakan aksi, tertanggal 1 April 2022. Apabila Presiden tidak membuat pernyataan tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, tegas orator. Terpisah, juru bicara Blok Politik Pelajar atau PBB, Del Pedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menilai Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu. Kami katakan kalau dia Jokowi menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan segera menerbitkan pola komunikasi kabinetnya, tegas Pedro saat ditemui. Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya. Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Investasi atau Kepala BKMP, Bahlil Lahadiah, yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu. Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana mengorganisir atau menduga adanya upaya pengendalian asosiasi pemerintah desa itu.
Di media Luhut Binsar Panjaitan disebut di baliknya, di mana Luhut adalah dewan penasihatnya, ujar Pedro. Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadi kan artinya belum clear, belum selesai, di antara kabinetnya sendiri belum tentu satu komunikasi. Jadi kami indikasikan itu belum siap penolakan, itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat menutup sementara jalan di Patung Kuda atau tepatnya di Silang Jalan Merdeka, Selatan, Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Jumat 1 April 2022. Menurut Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanto, penutupan jalan bersifat situasional melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. Lalu lintas aman sampai sekarang masih terkendali, belum ada penutupan, kita tentatif aja, kita lihat situasi nanti, kata Purwanto Jumat. Aliansi mahasiswa berdemonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden yang penundaan pemilu. Peserta aksi berencana melakukan long march hingga ke kawasan Istana Negara. Namun demikian, jajaran petugas kepolisian akan memasang barikade di Jalan Medan Merdeka Selatan untuk menghalau agar aksi tersebut hanya dipusatkan di Patung Kuda. Mereka tidak boleh ke istana karena ada peraturan 500 meter dari gedung vital tidak boleh demo. Kita usahakan di Patung Kuda saja, kata Purwanto. Berdasarkan undang ASI yang beredar, peserta terlebih dahulu berkumpul di Harmoni, Jakarta Pusat sekitar pukul 1 WIB. Kemudian mahasiswa direncanakan melakukan long march hingga ke kawasan Istana Merdeka. Mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi di seluruh wilayah Indonesia. Selambat-lambatnya 2 hari setelah dilaksanakan aksi, tertanggal 1 April 2022. Apabila Presiden tidak membuat pernyataan tersebut, kami Aliansi Mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia, tegas orator. Terpisah, juru bicara Blok Politik Pelajar atau PBB, Del Pedro Marhaen yang juga menjadi orator dalam aksi tersebut menilai Jokowi belum tegas menolak penundaan pemilu. Kami katakan kalau dia Jokowi menolak, katakan dengan tegas bahwa dia menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan segera menerbitkan pola komunikasi kabinetnya, tegas Pedro saat ditemui. Menurutnya, meski Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan penolakan penundaan pemilu lewat akun media sosialnya, hal itu masih bertolak belakang dengan pergerakan yang dilakukan sejumlah menterinya. Pedro lantas menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Investasi atau Kepala BKMP, Bahlil Lahadiah, yang menurutnya aktif mengkomunikasikan wacana penundaan pemilu. Karena yang kita lihat kemarin bilangnya tidak ingin, tapi yang terlihat adalah bagaimana mengorganisir atau menduga adanya upaya pengendalian asosiasi pemerintah desa itu. Di media Luhut Binsar Panjaitan disebut di baliknya, di mana Luhut adalah dewan penasihatnya, ujar Pedro. Dan juga Bahlil mengatakan bahwa penundaan pemilu baik untuk stabilitas ekonomi dan politik bagi perusahaan. Jadi kan artinya belum clear, belum selesai, di antara kabinetnya sendiri belum tentu satu komunikasi. Jadi kami indikasikan itu belum siap penolakan, itu hanya bahasa politis dari Presiden Jokowi. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat menutup sementara jalan di Patung Kuda atau tepatnya di Silang Jalan Merdeka, Selatan, Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Jumat 1 April 2022. Menurut Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanto, penutupan jalan bersifat situasional melihat perkembangan yang terjadi di lapangan. Lalu lintas aman sampai sekarang masih terkendali, belum ada penutupan, kita tentatif